Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Hawa dingin mulai merayapi tubuh Bayu begitu ia memasuki terminal bus malam di Jakarta. Udara khas terminal yang bercampur dengan asap knalpot dan bau makanan kaki lima menyelimuti suasana. Tetapi pikirannya hanya tertuju pada satu hal, kampung halaman. Setelah bertahun-tahun merantau di ibu kota, akhirnya ia bisa pulang ke rumah di Jawa Timur untuk merayakan Lebaran bersama keluarganya. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya di mana ia selalu berangkat lebih awal. Kali ini ia terpaksa mudik mendekati hari raya karena pekerjaan yang menumpuk. Bayu melihat jam tangannya. Sudah hampir pukul 9 malam. Bus tujuan Malang, siap berangkat. Suara petugas terminal menggema. Bayu segera mengangkat ranselnya dan berjalan menuju bus yang akan membawanya pulang. Begitu naik ke dalam bus, Bayu segera mencari kursi yang sesuai dengan nomor di tiketnya. Kursi nomor 17, di dekat jendela, tepat di bagian tengah bus. Pilihan yang nyaman. Dari jendela, ia bisa melihat deretan lampu jalan yang berpendar di kejauhan, membentuk garis cahaya panjang yang seakan memandu perjalanan malam ini. Bus perlahan mulai bergerak meninggalkan terminal. Lampu-lampu kota semakin menjauh, berganti dengan suasana jalan raya yang lebih sepi. Bayu menyelipkan earphone di telinganya, memutar playlist favoritnya. Musik mengalun pelan, menciptakan suasana tenang di tengah perjalanan panjang yang akan ditempuh. Sesekali, bus berhenti di beberapa titik untuk menaikkan penumpang. Seorang ibu dengan anak kecil duduk di bagian depan. Sepasang suami istri duduk di sisi lain. Perlahan, satu persatu penumpang mulai terlelap. Suasana bus semakin sunyi. Bayu merasa matanya semakin berat. Perjalanan panjang dan hawa dingin dari AC bus membuatnya semakin mengantuk. Ia melihat jam di layar ponselnya. Sudah pukul 11 malam. Masih ada beberapa jam sebelum sampai di kota tujuan. Dengan tubuh bersandar ke kursi dan kepala menyender ke jendela, Bayu akhirnya menutup matanya, membiarkan dirinya hanyut dalam kantuk yang mulai menyerang. Suara decitan ban bus yang melindas jalanan membuat Bayu tersentak bangun. Ia mengerjap-ngerjapkan mata, mencoba menyesuaikan diri dengan keadaan sekitarnya. Di luar jendela, pemandangan sudah berubah. Tidak lagi deretan lampu kota, tetapi hanya jalanan sepi yang gelap, dihiasi pohon-pohon besar yang menjulang di sisi kanan dan kiri jalan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ia merasakan udara di dalam bus terasa lebih dingin dari sebelumnya. Bayu mengusap wajahnya yang masih mengantuk, lalu meraih ponselnya. Layar menunjukkan pukul 2.03 pagi. Ia menghela napas pelan. Namun, saat ia menggerakkan tubuhnya sedikit, ia merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada seseorang duduk di sebelahnya. Padahal, saat terakhir kali ia ingat sebelum tidur, kursi di sebelahnya masih kosong. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Dengan gerakan pelan, ia menoleh ke samping. Dan di sanalah ia melihatnya. Seorang pria dengan pakaian lusuh dan wajah pucat, duduk diam di kursi sebelahnya. Matanya kosong, menatap lurus ke depan. Tidak berkedip, tidak bergerak, hanya duduk diam dalam kesunyian. Bayu menelan ludah. Matanya masih terpaku pada sosok pria yang kini duduk di sebelahnya. Sejak kapan dia ada di sini? Terakhir kali sebelum ia tertidur, kursi itu kosong. Bahkan saat bus berhenti di beberapa titik untuk menaikkan penumpang, ia tidak pernah merasa ada seseorang yang menduduki bangku sebelahnya. Namun sekarang, di bawah redupnya cahaya lampu bus yang mulai. Pria itu mengenakan kemeja abu-abu kusam yang terlihat sudah usang dan celana panjang yang juga tampak lusuh. Namun, yang paling membuat Bayu tidak nyaman adalah wajahnya. Kulitnya pucat, seolah-olah telah lama tidak terkena sinar matahari. Matanya kosong, tanpa ekspresi, hanya menatap lurus ke depan tanpa berkedip. Bahkan nafasnya tidak terdengar. Perasaan aneh mulai menjalar ke seluruh tubuh Bayu. Udara di dalam bus terasa lebih dingin, membuat bulu kuduknya perlahan berdiri. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa pria itu hanyalah penumpang biasa. Mungkin dia baru saja naik saat Bayu tertidur. Namun,
Rasa penasaran dan kecanggungan membuat Bayu akhirnya membuka mulut. Ia berdehem pelan sebelum bertanya, "Mau turun di mana, Mas?" Suaranya terdengar lebih pelan dari yang ia maksudkan, seolah ragu apakah benar-benar ingin berbicara dengan pria itu. Pria itu tetap diam. Ia tidak menoleh, tidak menunjukkan reaksi apapun. Bayu mulai merasa lebih gelisah. Namun, setelah beberapa detik, pria itu akhirnya membuka mulut. Suara lirih keluar dari bibirnya, hampir seperti bisikan. "Saya hanya ingin pulang." Bayu merasakan dadanya bergetar. Bukan karena jawaban pria itu, tetapi karena cara pria itu mengatakannya. Suara itu terdengar jauh, seperti suara seseorang yang berbicara dari dalam lorong panjang yang gelap. Seperti suara yang tidak berasal dari dunia ini. Bayu mencoba tetap tenang. Ia memaksakan senyum kecil dan mengangguk. "Mudik juga ya, Mas?" tanyanya lagi, mencoba mengalihkan perasaan aneh yang kini mulai menyelimutinya. Namun, pria itu tidak menjawab. Ia tetap diam, tetap menatap ke depan. Dan Bayu mulai menyadari sesuatu yang semakin membuatnya takut. Matanya tidak pernah berkedip. Bayu mulai meremas jemarinya sendiri, mencoba menenangkan diri. Ia menoleh ke sekeliling bus, berharap ada penumpang lain yang melihat ke arahnya, yang mungkin juga menyadari keberadaan pria ini. Namun, tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Sebagian besar penumpang masih tertidur. Beberapa yang masih terjaga hanya sibuk dengan ponsel mereka, tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam bus ini. Bayu menarik napas dalam. Mungkin ia hanya terlalu lelah. Mungkin pria itu memang penumpang biasa yang tidak suka berbicara dengan orang asing. Bayu berusaha mengabaikan perasaan tidak nyaman itu dan kembali menyandarkan kepala ke kursi, mencoba tidur lagi. Namun, saat ia memejamkan mata, perasaannya tidak tenang. Ada sesuatu yang mengawasinya. Bayu mencoba mengabaikannya. Tetapi, sebelum ia benar-benar tertidur, sebuah suara kecil terdengar. "Saya hanya ingin pulang." Bayu membuka matanya dengan cepat. Jantungnya berdetak kencang. Ia melirik ke samping. Pria itu masih duduk di sana. Tetap dalam posisi yang sama. Tetap menatap lurus ke depan tanpa ekspresi. Tetapi kali ini, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Sudut bibir pria itu perlahan-lahan mulai tersenyum. Tipis, aku. Seperti senyum seseorang yang sudah terlalu lama mati. Bayu merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu satu hal pasti. Ia tidak akan bisa tidur malam ini. Suara gemerisik ban bus yang bergesekan dengan aspal membuat Bayu tersentak dari lamunannya. Ia melirik keluar jendela, melihat lampu-lampu redup menerangi sebuah area kecil di pinggir jalan. Rest area. Bus perlahan menepi dan berhenti. Sopir mengumumkan bahwa mereka akan beristirahat selama 20 menit sebelum melanjutkan perjalanan. Beberapa penumpang mulai bangun dari tidur mereka yang tidak nyenyak, mengusap wajah sambil menguap. Bayu menghela napas panjang. Udara dalam bus terasa semakin dingin, dan perasaan tidak nyaman masih menyelimuti dirinya setelah kejadian tadi. Pria di sebelahnya. Siapa sebenarnya? Ia melirik sekilas ke samping. Pria itu masih duduk diam di kursinya, tetap dengan ekspresi yang sama, pucat, tatapan kosong, tanpa sedikit pun tanda kelelahan atau kantuk. Bayu merasa napasnya semakin berat. Ia butuh udara segar. Tanpa menunggu lebih lama, ia berdiri dan keluar dari bus. Udara malam di rest area terasa lebih dingin dari biasanya. Tidak banyak kendaraan yang berhenti di sini. Bayu melihat sekeliling. Hanya ada satu warung kecil yang masih buka, dengan penerangan remang-remang. Beberapa penumpang bus lain duduk di bangku kayu, menikmati kopi dan makanan ringan sambil mengobrol pelan. Ia berjalan ke warung, membeli secangkir kopi panas, lalu berdiri di dekat halte kecil yang kosong. Kopi di tangannya mengepulkan uap tipis, tetapi dinginnya malam membuat hangatnya cepat menghilang. Bayu menghirup napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam bus tadi? Pria misterius itu, cara dia berbicara dengan suara lirih, tatapannya yang kosong,
Semuanya terasa salah. Bayu memejamkan mata sejenak. Mungkin dia hanya terlalu lelah. Mungkin pria itu hanya pemudik biasa yang tidak banyak bicara. Namun, perasaan aneh itu tetap ada. Dan ia tahu, sesuatu sedang tidak beres. Setelah beberapa menit, sopir bus membunyikan klakson pendek, tanda bahwa perjalanan akan segera dilanjutkan. Bayu menyeruput kopi terakhirnya, lalu berjalan kembali ke bus. Begitu naik, ia melangkah menuju kursinya. Namun, kursi di sebelahnya kosong. Bayu mengerutkan kening. Pria itu tidak ada. Ia melihat ke sekeliling bus. Beberapa penumpang masih ada di luar, sementara yang lain sudah duduk kembali di tempat mereka masing-masing. Bayu menoleh ke belakang, mencari sosok pria itu. Tidak ada. Mungkin dia turun untuk membeli makanan atau ke toilet, pikir Bayu. Namun, saat ia menoleh keluar jendela, matanya menyapu seluruh area rest area yang kecil itu. Dan tetap saja, tidak ada tanda-tanda pria itu dimanapun. Perasaan tidak nyaman mulai merayap kembali. Akhirnya, Bayu memutuskan untuk bertanya. Ia berjalan ke depan, mendekati kondektur yang sedang menghitung tiket penumpang. "Mas," kata Bayu. Suaranya terdengar lebih pelan dari yang ia maksudkan. Kondektur menoleh. "Iya, Mas, ada apa?" Bayu menelan ludah, lalu bertanya, "Penumpang yang duduk di sebelah saya tadi kemana?" Kondektur mengerutkan kening. "Sebelah Mas? Kursi nomor 18. "Iya, yang pakai kemeja abu-abu. Dia tadi duduk di sebelah saya," kata Bayu. Kondektur menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya menggeleng pelan. "Mas, kursi sebelah Anda kosong sejak awal perjalanan." Bayu merasakan darahnya berdesir. Ia terdiam. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. "Apa maksudnya kosong? Saya tadi ngobrol sama dia," desaknya, kini dengan suara lebih tinggi. Beberapa penumpang terdekat menoleh ke arah mereka, tampak penasaran dengan percakapan itu. Namun, kondektur tetap terlihat kebingungan. "Serius, Mas," kata kondektur dengan nada lebih tenang. "Dari awal keberangkatan, tidak ada yang duduk di sebelah Mas." Bayu mundur selangkah. Matanya kembali menatap kursinya. Tidak mungkin. Ia melihat pria itu. Ia mendengar suaranya. Bahkan ia merasakan keberadaannya di sebelahnya sepanjang perjalanan sebelum bus berhenti. Namun, jika kondektur mengatakan bahwa tidak ada siapapun yang duduk di sana sejak awal, lalu siapa yang tadi bersamanya? Dan kemana dia pergi? Perasaan tidak enak semakin membesar di dada Bayu. Ia berjalan kembali ke kursinya dengan langkah ragu. Kursi itu masih kosong. Namun, saat ia duduk kembali, sebuah insting aneh membuatnya menoleh ke jendela. Dan saat itulah ia melihatnya. Bayangan pria itu masih ada di kursinya. Bayu membeku. Refleks, ia menoleh ke samping, kursinya kosong. Namun, saat kembali menatap kaca jendela, bayangan itu tetap ada di sana. Duduk diam, menatap lurus ke depan. Dan sebelum Bayu sempat berpikir lebih jauh, bayangan itu perlahan menoleh ke arahnya. Senyum tipis mulai terbentuk di bibir pucatnya. Senyuman yang tidak seharusnya ada di wajah seseorang yang hidup. Bayu mencengkram erat celana jeansnya. Tangannya gemetar. Lalu, sebelum ia bisa berpaling, bayangan itu menghilang. Hanya dalam sekejap. Seolah-olah tidak pernah ada di sana sejak awal. Bayu tidak bisa berpikir jernih. Ia tidak tahu apa yang baru saja ia lihat. Tetapi satu hal yang pasti, ini bukan lagi kebetulan. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan sedang terjadi dalam bus ini. Namun, sebelum ia bisa mengambil keputusan, suara mesin bus meraung kembali. Perjalanan dilanjutkan. Dan entah bagaimana, Bayu merasa perjalanannya belum berakhir. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun satu hal yang ia tahu, ia tidak sendirian di dalam bus ini. Bahkan jika semua orang berkata sebaliknya. Udara di dalam bus terasa semakin dingin. Bukan karena AC yang menyala, tetapi ada sesuatu yang membuat hawa di sekeliling Bayu lebih berat, lebih sunyi, dan lebih menyeramkan.
Ia masih duduk kaku di kursinya. Pikirannya bercampur antara ketakutan dan kebingungan. Ini tidak mungkin. Ia yakin betul, ada seseorang yang duduk di sebelahnya tadi. Ia melihatnya. Ia berbicara dengannya. Namun, kondektur bersikeras bahwa kursi itu kosong sejak awal perjalanan. Dan sekarang, bayangan pria itu masih ada di jendela. Bayu mencoba berpikir jernih. Ia menggigit bibirnya, berusaha menahan gemetar yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Perlahan, ia menoleh ke kursi di sebelahnya. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada bekas dudukan yang menandakan seseorang baru saja duduk di sana. Tetapi, kenapa bayangan pria itu masih ada di jendela? Jantung Bayu berdetak kencang saat ia kembali menatap kaca jendela. Dan saat itu juga, bayangan pria itu perlahan menoleh ke arahnya. Matanya masih kosong. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Namun, yang membuat Bayu semakin ketakutan adalah senyum tipis yang mulai terbentuk di bibir pucatnya. Bayu tercekat. Napasnya tertahan. Pikirannya berteriak untuk segera berpaling, tetapi tubuhnya terasa kaku. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sebenarnya ia lihat? Bayu merasa seluruh tubuhnya mulai gemetar. Tanpa berpikir panjang, ia segera menundukkan kepala, menatap lututnya sendiri. Ia tidak berani melihat ke arah manapun. Jarinya mencengkeram kuat kain celana jeansnya, seolah-olah itu satu-satunya yang membuatnya tetap sadar. Bibirnya bergetar. Dalam hati, ia mulai membaca doa, berharap apapun yang sedang mengganggunya segera pergi. Ya Allah, lindungilah aku. Siapapun ini, apapun ini, jangan biarkan dia mendekat. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tidak ada yang bisa ia ajak bicara. Tidak ada yang bisa memahami apa yang ia alami. Dan lebih buruknya, bus ini masih melaju di tengah malam yang gelap. Perjalanannya belum selesai. Beberapa menit berlalu. Bayu masih menundukkan kepala, berusaha menenangkan diri. Namun, di antara suara mesin bus yang menderu dan dengkuran pelan dari penumpang lain, ia mendengar sesuatu. Bisikan lirih, suara yang hampir tak terdengar. Saya hanya ingin pulang. Bayu merasakan dadanya semakin sesak. Itu suara yang sama. Suara pria itu. Tapi dari mana datangnya? Dari kursi sebelahnya yang kosong? Dari luar jendela? Atau dari dalam kepalanya sendiri? Bayu menggenggam tasnya erat, berusaha tidak memikirkan suara itu. Namun, suara itu semakin jelas. Saya hanya ingin pulang. Kali ini, suara itu berbisik tepat di telinganya. Bayu merasakan bulu kuduknya meremang. Ia tidak tahan lagi. Dengan tangan gemetar, ia mencoba mengangkat kepalanya sedikit. Jantungnya hampir berhenti ketika ia melihat sesuatu dari sudut matanya. Bayangan pria itu kini ada di dalam bus. Bukan lagi hanya pantulan di jendela. Bayangan itu duduk tepat di kursi sebelahnya, tetapi kursinya masih kosong. Seketika, Bayu menutup mata erat-erat. Ia menggigit bibirnya, menahan jeritan yang hampir keluar. Ia tidak boleh panik. Ia tidak boleh menarik perhatian. Ia harus tetap diam. Tapi bagaimana kalau sosok itu semakin dekat? Bagaimana kalau dia mulai berbisik lagi? Atau lebih buruk, bagaimana kalau dia menyentuhnya? Bayu tidak tahu berapa lama ia duduk dengan mata tertutup dan tangan gemetar. Namun, ia tahu satu hal, ia tidak bisa kabur. Bus ini masih melaju, membawa semua penumpangnya menuju tujuan masing-masing. Termasuk dia, termasuk sosok yang duduk di sebelahnya. Dan entah kenapa, dalam hati kecilnya, Bayu merasa bahwa sosok itu belum selesai dengannya. Masih ada sesuatu yang ingin ia tunjukkan. Dan apapun itu, Bayu tidak siap untuk mengetahuinya. Suara mesin bus yang menderu di jalanan sepi seharusnya menjadi latar yang biasa bagi Bayu. Namun, malam ini, semuanya terasa berbeda. Setelah perhentian di rest area, bus kembali melaju menembus kegelapan. Lampu-lampu jalan semakin jarang terlihat, digantikan oleh pemandangan kebun karet dan pepohonan tinggi yang berdiri kaku di kedua sisi jalan. Bayu masih duduk di kursinya, tubuhnya kaku,
Jari-jarinya mencengkeram ujung celananya. Ia tidak berani menoleh ke jendela lagi. Namun, ia bisa merasakannya. Bayangan itu masih ada. Udara di dalam bus semakin dingin. Lebih dingin dari sebelumnya. Bayu mengusap kedua lengannya. Mencoba menghilangkan rasa dingin yang terasa tidak wajar. Tapi lalu, hembusan napas dingin menyentuh telinganya. Aku hanya ingin pulang. Bayu tersentak. Suara itu terlalu dekat. Seperti seseorang berdiri tepat di sampingnya, membisikkan kata-kata itu ke telinganya. Tapi itu tidak mungkin. Kursi di sebelahnya kosong. Namun, Bayu merasakan kehadiran sesuatu di sana. Sesuatu yang tidak bisa ia lihat, tapi bisa ia rasakan. Pelan-pelan, dengan tangan gemetar, Bayu memberanikan diri untuk melirik ke jendela. Dan di sanalah ia melihatnya. Bayangan pria itu masih ada. Tetap duduk di kursinya. Tetap menatap ke depan dengan mata kosong. Tetapi ada sesuatu yang berubah. Senyum tipis di wajahnya kini semakin melebar. Seperti menikmati ketakutan Bayu. Seperti menunggu sesuatu. Bayu buru-buru mengalihkan pandangannya. Ini tidak nyata. Ini tidak nyata. Namun, perasaan dingin itu semakin kuat. Dan ia tahu, bayangan itu semakin dekat. Bayu mencoba tetap diam. Namun, ia mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Penumpang lain juga terlihat gelisah. Seorang pria tua di seberang lorong tampak mondar-mandir di kursinya. Wajahnya penuh kegelisahan. Seorang ibu yang duduk di depan Bayu terus membisikkan doa. Tangannya menggenggam tasbih erat-erat. Sementara beberapa penumpang lain menggeliat gelisah dalam tidur mereka, seolah mengalami mimpi buruk. Apa mereka juga merasakannya? Apa mereka juga tahu bahwa ada sesuatu di dalam bus ini? Bayu menelan ludah. Semakin lama perjalanan ini, semakin terasa ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba, Bayu menyadari sesuatu. Seorang ibu parubaya yang duduk di kursi seberangnya sedang menatapnya. Matanya lekat, penuh perasaan ngeri. Awalnya, Bayu mencoba menghindari tatapan itu. Namun, ibu itu tiba-tiba membuka mulutnya, berbisik pelan. Jangan ajak bicara dia lagi. Bayu merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh, memastikan bahwa ibu itu benar-benar berbicara kepadanya. Ibu itu menunduk, wajahnya terlihat pucat. Tangannya mencengkeram kain rok panjangnya dengan erat. Suaranya kembali terdengar, lebih pelan, lebih menyeramkan. Kalau dia tahu kamu bisa melihatnya, dia tidak akan pergi. Bayu langsung merasa tubuhnya semakin kaku. Jadi ibu ini tahu. Dia juga bisa merasakannya. Tapi, siapa sebenarnya pria itu? Apa ibu ini tahu lebih banyak tentang sosok yang duduk di sebelahnya tadi? Bayu ingin bertanya lebih jauh. Tapi ibu itu langsung menutup matanya dan mulai berdoa. Seolah tidak ingin berbicara lebih lama. Seolah tidak ingin memberikan kesempatan lebih bagi sosok itu untuk mendengar. Bayu memalingkan wajahnya. Tubuhnya masih gemetar. Kata-kata ibu tadi terus terngiang di kepalanya. Jangan ajak bicara dia lagi. Kalau dia tahu kamu bisa melihatnya, dia tidak akan pergi. Bayu mencengkeram tasnya erat-erat. Malam ini masih panjang, dan ia tidak tahu apa lagi yang akan terjadi. Ketegangan di dalam bus semakin terasa. Setelah mendengar peringatan dari ibu misterius tadi, Bayu tidak berani lagi menoleh ke jendela atau melihat ke kursi kosong di sebelahnya. Namun, ia masih bisa merasakan keberadaannya. Udara di sekelilingnya tetap dingin. Suasana dalam bus semakin sunyi. Hanya suara roda bus yang melaju di jalanan lengang yang terdengar. Apa yang harus ia lakukan? Pikiran Bayu penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Siapa pria itu? Kenapa hanya dia yang melihatnya? Apa hubungannya dengan bus ini? Bayu tahu ia tidak bisa membiarkan dirinya terus dihantui oleh ketakutan tanpa mencari jawaban. Ia harus bertanya kepada seseorang. Dan satu-satunya orang yang bisa ia tanyai adalah sopir dan kondektur bus ini. Setelah beberapa jam perjalanan, bus akhirnya berhenti di sebuah terminal kecil yang hampir kosong. Hanya ada beberapa warung pinggir jalan dengan lampu redup yang tampak seperti akan tutup. Sebagian besar penumpang tetap di dalam bus.
Hanya beberapa orang yang turun untuk membeli air minum atau ke toilet. Bayu mengambil napas dalam-dalam, lalu berjalan ke depan bus. Ia melihat kondektur sedang berbicara dengan sopir. Wajah mereka tampak lelah dan muram. Bayu ragu sejenak, tetapi akhirnya memberanikan diri bertanya. "Mas," suaranya sedikit bergetar. "Saya mau tanya sesuatu." Kondektur menoleh ke arahnya, sedikit terkejut. "Ada apa, Mas?" Bayu menelan ludah sebelum melanjutkan. "Tadi di sebelah saya ada seorang pria, pakai kemeja abu-abu. Saya sempat ngobrol dengannya. Tapi setelah di rest area tadi, dia hilang begitu saja." Kondektur mengerutkan kening, terlihat berpikir. Namun, saat Bayu melanjutkan, raut wajahnya mulai berubah. "Tapi Mas tadi bilang, kursi sebelah saya kosong sejak awal perjalanan. Jadi, siapa yang duduk di sebelah saya?" Sopir yang tadinya hanya diam kini ikut menoleh ke arah Bayu. Mata mereka saling bertatapan, seolah-olah memahami sesuatu yang tidak Bayu ketahui. Ekspresi wajah mereka berubah. Bukan hanya terkejut, tetapi juga takut. Bayu melihat tangan kondektur mengepal. Lalu, setelah beberapa detik hening, kondektur akhirnya menghela napas berat. Dengan suara yang nyaris bergetar, ia berkata pelan, "5 tahun lalu, ada seorang pemudik yang meninggal dalam kecelakaan di jalur ini. Dia naik bus seperti ini, tapi tidak pernah sampai ke rumahnya." Bayu merasakan dadanya berdebar kencang. Sopir, yang sejak tadi diam, akhirnya ikut berbicara dengan suara rendah. "Setiap tahun, ada yang melihatnya di bus malam seperti ini." Bayu langsung merinding. Katanya, dia masih berusaha pulang. Bayu merasakan seluruh tubuhnya membeku. Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa ini hanya kebetulan. Tetapi bagaimana mungkin? 5 tahun lalu, seorang pemudik meninggal di jalur ini. Dan sekarang, dia muncul di kursi sebelahnya. Bayu tiba-tiba teringat sesuatu. Jawaban pria itu saat ia tanya hendak turun di mana. "Saya hanya ingin pulang." Kata-kata itu kini terdengar jauh lebih menyeramkan dibanding sebelumnya. Bayu menelan ludah dengan susah payah. "Apa yang terjadi padanya?" tanyanya dengan suara nyaris berbisik. Kondektur kembali bertatapan dengan sopir. Lalu, dengan suara lirih, ia menjawab, "Dia meninggal dalam kecelakaan, di jalan yang akan kita lewati sebentar lagi." Bayu terdiam. Jadi, mereka belum melewati tempat kecelakaan itu? Apa yang akan terjadi jika bus melewati tempat itu? Dan pertanyaan yang lebih penting, apakah pria itu akan pergi? Atau justru akan semakin mendekat? Bayu merasa seluruh badannya lemas. Ia ingin turun, ingin mengakhiri perjalanan ini, tetapi ia tahu itu tidak mungkin. Ia sudah terjebak dalam perjalanan ini. Dan kini ia tahu satu hal. Pria itu belum selesai dengannya. Masih ada sesuatu yang akan terjadi. Dan ia tidak punya pilihan lain selain menunggu. Bayu berjalan kembali ke kursinya dengan langkah berat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya meskipun udara di dalam bus tetap terasa dingin. Ia duduk perlahan, tubuhnya gemetar. Ia tidak ingin melihat ke sebelahnya, tetapi ia bisa merasakan keberadaannya di sana. Bayangan di jendela masih ada. Senyum itu masih terbentuk. Dan bus terus melaju, menuju tempat di mana semua ini bermula. Bayu duduk diam, kedua tangannya mengepal erat di atas paha. Bus masih melaju di jalanan yang semakin gelap, melewati pepohonan tinggi yang berdiri seperti bayangan kelam di kiri dan kanan. Ia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Apa yang akan terjadi ketika mereka melewati lokasi kecelakaan itu? Apa pria itu akan menghilang? Atau justru akan semakin nyata? Bayu tidak ingin tahu. Ia hanya ingin perjalanan ini berakhir. Selama sisa perjalanan, Bayu tidak lagi berbicara dengan siapapun. Ia tidak bertanya apapun kepada sopir atau kondektur lagi. Ia tidak mencoba mengajak bicara Ibu Parubaya yang sebelumnya memperingatkannya. Ia hanya ingin diam. Tapi meskipun ia diam, ia tetap bisa merasakan kehadiran itu. Udara di sekelilingnya tetap dingin. Perasaan aneh yang menusuk tulang tetap ada.
Dan setiap kali ia melirik ke jendela, bayangan pria itu masih di sana, menatap ke depan, menunggu sesuatu, menunggu perjalanan berikutnya berakhir. Setelah beberapa jam yang terasa seperti mimpi buruk, bus akhirnya mulai memasuki area terminal tujuan. Lampu-lampu jalan mulai bermunculan, menandakan bahwa mereka kembali ke wilayah yang lebih ramai. Bayu merasa sedikit lebih tenang. Bus mulai melambat, bersiap untuk berhenti. Ketika akhirnya kendaraan itu benar-benar berhenti, Bayu bergegas berdiri. Tanpa menunggu aba-aba, ia segera menarik tasnya dan berjalan menuju pintu keluar. Langkahnya cepat, napasnya berat. Ia hanya ingin keluar dari bus ini secepat mungkin. Saat ia melewati kondektur, pria itu hanya menatapnya sebentar. Tidak ada kata-kata. Namun, di matanya, ada sesuatu yang Bayu mengerti, pemahaman. Seolah kondektur itu sudah tahu apa yang Bayu alami. Dan bahwa ini bukan pertama kalinya terjadi. Begitu menginjakan kaki di luar bus, Bayu langsung menarik napas dalam-dalam. Udara malam di terminal terasa lebih hangat dibanding di dalam bus. Orang-orang lalu lalang dengan wajah lelah. Beberapa membawa koper, beberapa memanggil ojek atau menunggu jemputan keluarga. Bayu berdiri diam sejenak. Rasanya baru kali ini ia bisa bernapas lega. Namun, ada sesuatu yang masih mengganjal. Sesuatu yang belum selesai. Kakinya ingin terus melangkah pergi. Tetapi, rasa penasaran itu lebih besar. Tanpa bisa menahan diri, Bayu menoleh ke belakang. Matanya langsung tertuju ke dalam bus yang masih terbuka pintunya. Dan di sanalah ia melihatnya. Di dalam bus, di kursi tempatnya duduk tadi, pria itu masih ada. Masih duduk di tempat yang sama. Masih dengan posisi yang sama. Menatap lurus ke depan. Diam. Tenang. Seolah tidak pernah ada yang berubah. Seolah ia masih menunggu sesuatu. Atau seseorang. Bayu menahan napas. Hanya butuh beberapa detik sebelum ia akhirnya memalingkan wajah dan berbalik. Ia tidak ingin melihat lebih lama. Ia tidak ingin tahu lebih jauh. Tanpa berpikir panjang, ia segera berjalan menjauh dari terminal. Meninggalkan bus itu. Meninggalkan sosok yang masih menunggu di dalamnya. Dan tanpa ia sadari, bus itu kembali bersiap berangkat untuk perjalanan berikutnya dengan penumpang baru. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.